Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini aku mau bikin siomay ikan yang rasanya tuh bener-bener enak banget. Ini aku bikin pakai ikan tenggiri ya. Aduh, pas makan ini ya rasanya tuh bener-bener enak banget. Menurut aku lebih enak daripada yang biasa aku beli. Apalagi saus kacangnya bener-bener bikin ketagihan dan cocok banget kalau dimakan pakai siomay. Ini rasanya bener-bener enak banget. Kalian yang nonton ini wajib banget buat coba resepku ya. Nah, ini aku coba makannya dikucuri dulu pakai jeruk nipis, terus langsung aja kita cicipi dulu pakai saus kacangnya dan siomay ikannya. Aduh, beneran deh ini enak banget. Kalian wajib coba. Yang penasaran langsung aja yuk ikutin videonya sampai selesai. Pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya dulu. Ini yang wajib ya bahannya, ada 1 buah labu siam. Ini yang nanti bikin empuk ke siomay ikannya. Terus labu siamnya ini kita kupas, buang getahnya lalu diparut kayak gini. Setelah diparut langsung aja kita remas dan kita buang airnya ya. Kemudian kalau sudah kita akan sisihkan. Lanjut kita akan siapin bahan-bahan untuk siomay ikannya. Di sini aku udah siapin ya. Ada kurang lebih 450 gram ikan tenggiri yang sudah aku filet kemudian aku haluskan. 250 gram tepung sagu atau tepung tapioka, 1 buah labu siam tadi yang sudah kita parut dan kita peras, 2 batang daun bawang, 2 butir telur ayam, 7 siung bawang merah yang sudah aku haluskan, 5 siung bawang putih, 2 sendok makan kecap ikan, 1 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh merica bubuk, dan 2 sendok teh gula pasir. Nah, bahan-bahannya cuma ini aja untuk bikin siomay ikannya. Langkah pertama kita siapin baskom, masukkan ikan tenggiri yang sudah kita filet dan kita haluskan kayak gini. Terus masukin juga kurang lebih 150 gram labu siam yang sudah diparut dan diperas. Masukkan 7 siung bawang merah yang sudah aku haluskan, 5 siung bawang putih yang sudah aku haluskan juga. Kemudian tambahkan juga dengan 2 sendok makan kecap ikan. Kalau bisa ini jangan sampai di skip ya, ini yang bikin enak juga. Masukin juga kaldu ayam bubuk, garam, dan juga gula pasir serta lada bubuk. Kemudian kita akan aduk dulu semua bahannya sampai tercampur merata. Oke, kita aduk dulu sampai benar-benar rata dulu bumbu dengan daging tenggirinya. Nah, kalau sudah seperti ini, sekiranya sudah tercampur rata, sekarang aku mau tambahkan dengan 2 butir telur ayam yang sudah aku pecahkan ya. Lalu kita akan aduk kembali sampai semuanya tercampur. Diaduk-aduk terus sampai semuanya tercampur merata. Jadi ini resepnya benar-benar tanpa chopper dan blender, cukup kita haluskan dagingnya aja. Kemudian kita campur-campur seperti ini. Selanjutnya kalau sudah tercampur telurnya, masukin irisan daun bawang dan juga 250 gram tepung sagu atau tepung tapioka. Dan kita aduk kembali sampai semuanya benar-benar tercampur secara merata. Nah, kita aduk-aduk terus kurang lebih seperti ini nanti hasilnya ya. Kalau sudah langsung aja bisa kita cetak ya. Di sini aku cetaknya mau pakai garpu dan juga sendok. Jadi aku mau bentuk siomaynya itu agak kriwil-kriwil gitu ya teman-teman supaya lebih cantik. Ambil 1 sendok makan adonan lalu kita bentuk-bentuk kriwil untuk permukaannya seperti ini. Kemudian langsung aja kita letakkan ke atas panci kukusannya. Untuk panci kukusannya ini sudah aku oles pakai minyak goreng supaya nanti nggak lengket ya. Lakukan semuanya hingga selesai. Kita cetak dan bentuk terus siomaynya. Oke, ini mau aku cetak terus. Kemudian kalau sudah selesai semuanya, siomaynya ini akan aku kukus selama kurang lebih 30 menit ya. Nah, ini siomaynya siap buat kita kukus. Langsung aja kita kukus ke atas kompor. Dikukus dan ditunggu sampai siomaynya matang ya. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini siomaynya udah matang. Asli ini tuh wangi banget. Sebagai pelengkapnya aku mau juga bikin siomay pare, siomay tahu, kol, dan juga kentang ya. Untuk parenya kita buang bijinya, pastikan benar-benar bersih. Lalu kita beri adonan siomay ikan tadi. Seperti ini ya jadinya. Lakukan semua hingga selesai. Kemudian kita bikin yang siomay tahunya. Untuk tahunya aku pakai tahu putih. Sudah aku belah tengahnya lalu diberi isian siomay kayak gini. Sambil sedikit diratakan permukaannya. Kalau sudah lakukan hingga selesai. Dan untuk siomay kolnya ini aku cukup lipat aja kolnya ya teman-teman seperti ini. Sebelumnya kolnya ini sudah aku rendam pakai air panas sebentar aja. Nanti dia bakal gampang buat dibentuk. Nah, kalau sudah ini pelengkapnya udah selesai aku cetak semuanya. Langsung aja selanjutnya bisa kita kukus ya. Untuk mengukusnya ini aku pakai panci dari Mulia Cookware ya teman-teman. Nah, ini aku tata dulu siomay parenya supaya muat semuanya ya teman-teman. Lalu kita tata juga untuk siomay tahunya. Kemudian kalau sudah kita tata untuk kol atau kubisnya. Lalu kita tata juga telur dan juga kentangnya ya teman-teman. Lakukan semuanya hingga selesai.
Asli sih, ternyata ya kalau siomay bikin sendiri di rumah itu hasilnya tuh jadi banyak banget. Dan bener-bener puas banget ya kalau bikin sendiri. Ini sisanya itu masih banyak dan aku stok di freezer. Nah kalau sudah matang, tadi udah kita kukus, langsung aja kita tata kembali. Kita masukin semua siomaynya dalam satu panci, jadi nanti enak saat disajikan dan dimakan ya. Salah satu siomay ini ada yang favorit temen-temen gak? Kalau aku favoritnya yang siomay pare ya, karena itu suka banget sih sama pare, apalagi perpaduan rasanya tuh enak. Karena ada pahit-pahitnya jadi nggak bikin enak. Oke, ini kita kukus aja sampai matang semuanya sambil nunggu ya. Aku mau bikin sambal kacangnya. Di sini aku udah siapin 200 gram kacang tanah udah digoreng, ada 5 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 lembar daun jeruk, 1 buah kentang udah direbus, 50 gram cabai merah besar, 1 sendok makan air asam jawa, 50 gram gula merah sisir, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh micin atau kaldu bubuk atau kaldu jamur ya. Nah langkah pertama kita akan haluskan dulu bawang merah, bawang putih, cabai merahnya juga sampai benar-benar lembut, kasih sedikit air dan di blender sampai halus ya. Nah kalau sudah halus kita akan sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan blender juga untuk kacang tanah. Untuk kacang tanahnya akan kita blender sampai benar-benar lembut bareng kentang yang sudah aku kukus ya kayak gini. Jadi penambahan kentang ini bikin bumbu batakornya itu lebih enak. Tambahkan banyak air ya supaya lebih mudah ngalusinnya, dan kita blender bumbu kacangnya sampai benar-benar lembut, kurang lebih seperti ini kalau sudah sisihkan ya. Langkah selanjutnya siapkan penggorengan, panasin secukupnya minyak, lalu kita tumis dulu bumbu halus tadi yang sudah kita blend. Kemudian kita tumis bareng kurang lebih 2 lembar daun jeruk. Tumis bumbunya sampai benar-benar matang dan juga pecah minyak ya teman-teman. Pastikan menumisnya itu sampai benar-benar tanak dan minyaknya agak naik supaya rasa dari bumbu batagornya itu lebih enak. Nah kalau bumbunya udah matang langsung aja masukin kacang tadi yang sudah kita haluskan bareng kentang rebus. Kemudian tambahkan juga dengan air. Pastikan teksturnya agak encer sedikit supaya nanti masak bumbu kacangnya itu lebih tanak ya. Langsung aja kita aduk-aduk semuanya sampai tercampur merata. Kemudian kalau sudah selesai diaduk, sudah tercampur kayak gini, kita akan beri seasoning. Di sini mau aku tambahkan dengan kurang lebih 50 gram gula merah yang sudah aku sisir. Masukin kurang lebih 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, atau teman-teman bisa diicip dan dikoreksi rasa aja hingga rasanya pas ya. Kemudian kita akan aduk semuanya sampai tercampur dan masak sampai berubah warna, serta minyak-minyaknya itu minyak cabenya pada naik kayak gini ya. Nah ini tadi butuh proses yang agak lama dan pastikan buat terus diaduk. Terakhir kalau udah matang tambahkan kurang lebih 1 sendok makan air asam jawa. Lalu kita aduk kembali dan masak kembali sampai bumbunya matang. Nah kalau bumbunya udah matang, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. Siap deh buat kita sajikan bareng siomay ikannya. Nah ini bumbunya sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya langsung aja bisa kita plating. Pertama siapin piring, lalu kita beri saus kacangnya atau bumbu kacang atau bumbu siomaynya tadi kita ratakan ke atas piring kayak gini. Kemudian kita akan tata siomay ikan tadi yang sudah kita bikin. Nah kayak gini ya, kita tata dulu siomay kriwilnya. Lakukan semua hingga selesai. Kalau sudah kita beri juga telur rebus supaya makin komplit. Lalu aku beri juga kol rebusnya. Kemudian beri siomay pare. Siomay pare karena aku suka, aku akan beri 2 kayak gini. Lalu kita akan beri juga kentang rebus supaya makin enak. Kemudian jangan lupa untuk siomay tahunnya. Beri saus sambal dan juga kecap manis di atasnya. Udah deh jadi. Terakhir kita akan beri garnish dengan irisan jeruk limau. Nah ini dia ya teman-teman hasilnya, siomay ikan tenggiri ala aku udah selesai aku bikin. Seriusan ini tuh rasanya bener-bener enak banget. Aku jamin sekali kalian coba kalian pasti suka dan ketagihan sama rasanya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka sama video aku, jangan lupa buat klik tombol like, komen, juga subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa ya di video-video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.